kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai kanker payudara. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Johannes Ardiles Kemit SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Helsa Jati Rahayu. Kita sapa dulu Dr. Jo yang sudah hadir di samping saya. Dr. Jo, apa kabar? Ya, selamat pagi Mbak Rini. Kabarnya baik dong? Baik sekali. Alhamdulillah dokter, aku juga kabarnya baik. Semoga pemirsa semua juga dalam keadaan baik, sehat, ceria gitu ya, bahagia, amin. Kita mau bahas seputar kanker payudara nih gitu, yang mana kalau bicara tentang kanker, ini kan sebenarnya kanker payudara ya, ini kan di secara global atau di Indonesia itu kan katanya kanker yang memang paling banyak kejadiannya gitu ya dok ya. Betul sekali. Menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi juga, bahkan nomor 1 atau nomor 2 nih, kanker payudara, kanker serviks di perempuan gitu ya dok ya. Tentunya betul. juga ada kanker usus besar, kanker paru gitu ya dok ya. Intinya jadi ancaman global dan ancaman di Indonesia juga tentunya ya dok ya. Ya, Sebetulnya penekanan deteksi dini kan ini akan jadi sangat penting ya dok ya untuk memerangi kanker itu sendiri. Kanker payudara sebetulnya apa sih yang ingin dokter tekankan sekali lagi? Karena orang kan sudah banyak yang aware, namun mungkin penekanan deteksi dini juga akan sangat penting ya dok ya. Oke, ya betul sekali ya. Memang penyakit kanker payudara ini saat ini adalah merupakan suatu penyakit yang kasusnya khususnya pada keganasan itu adalah tertinggi pada wanita. Ya. Dan yang kedua adalah kanker serviks. Jadi kanker payudara dan kanker serviks ini nanti kalau kita bahas itu kadang kita bisa melihat suatu keterkaitan ya, suatu keterkaitan di antara keduanya, dan juga di sini yang paling penting adalah memang deteksi dini untuk kita bisa mengidentifikasi adanya kanker payudara itu pada diri sendiri dengan dilakukan secara mandiri. Itu yang sangat ditekankan. Karena dengan deteksi dini dari kanker payudara itu sendiri, nantinya akan meningkatkan angka kesembuhan pasien. Padahal kalau kita mendengar kata kanker payudara itu sendiri ya, itu kadang kita sudah sangat ketakutan, menjadi momok dalam kehidupan kita bisa stres dan yang lain-lain. Tapi tidak usah khawatir, karena yang paling penting di sini pada wanita adalah deteksi dini. Oke, begitu ya dok ya. Karena sayang sekali mungkin banyak yang datang sudah kondisi terlambat gitu ya dok ya. Stadiumnya udah yang cukup berat sehingga penanganannya juga jauh lebih kompleks ya dok sebetulnya. Betul sekali. Namun kabar baiknya tadi ada deteksi dini yang mana semakin lebih awal kita mengetahui ini termasuk ke resiko kanker atau enggak gitu ya dok ya. Kita bisa istilahnya treatment sejak awal tuh lebih apa ya dok ya, lebih ringan ya, mudah-mudahan seperti itu ya dok. Dan angka kesembuhannya juga jauh lebih tinggi ya dok. Betul, angka kesembuhannya lebih tinggi dengan deteksi dini. Kalau bicara kanker kan ini keganasan ya dok ya. Sebenarnya penyebab pastinya kan katanya belum diketahui dengan jelas. Tapi ada dugaan tadi ya dok ya, faktor resiko yang sebetulnya perlu kita lebih tekankan lagi nih kesadaran kita terhadap faktor resiko tersebut. Barangkali kita punya gitu ya dok ya. Oke ya. Jadi ini saya mau coba kasih pengertian umum dulu ya. Bahwa suatu keganasan sendiri itu timbul karena adanya sel yang terlambat dimatikan. Nah, jadi pada umumnya sel itu hidup ada masa waktunya, ya. Pada saat dia harus dimatikan atau kita bilang namanya apoptosis, maka dia akan secara alami mengalami kematian sel dan dimakan oleh sel-sel pemakan atau fagositosis di tubuh ya. Tapi kalau dia terlambat, maka dia akan tetap tinggal dan menumpuk sehingga yang menjadi suatu tumor. Tumor itu sendiri bisa bersifat jinak kalau dia hanya berada di sekitar daerahnya situ saja dan tidak menyebar. Lokali namanya. Sedangkan kalau dia sudah mulai masuk ke dalam sirkulasi atau suatu saluran yang menyebar ke seluruh tubuh, itu kita bilang
bisa dibilang menyebar ke regional atau menyebar ke bagian Metastase, lain dari tubuh, Dok, ya. itulah yang disebut suatu keganasan atau kanker. Jadi ada yang disebut tumor ini bisa ganas, bisa jinak, berdasarkan tadi. Nah, pada payudara ini pun begitu. Ada yang dia bersifat jinak, ada yang dia bersifat ganas. Selalu bersifat ada benjolan nggak, Dok, kalau kita bicara tumor? Ya, tumor pasti benjolan. Ya, tumor itu sendiri definisinya ada suatu benjolan. Ya. Cuman yang kita lihat di sini adalah apakah dia bersifat lokal tadi, ya, atau dia sudah mulai menyebar ke regional ataupun yang jauh sekali gitu ya, ke organ-organ yang lain. Nah, inilah yang sangat penting deteksi dini. Kenapa? Saat dia masih bersifat lokal dan kita terapi, itu angka kesembuhannya lebih tinggi. Jadi ini jinak atau non jinak atau ganas atau enggak gitu ya, Dok, ya? Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Kalau kita deteksi dini kanker payudara, perempuan kan sudah cukup paham ya, ada yang namanya sadari ya, pemeriksaan payudara sendiri gitu ya. Kan pasti ya mindset kita sebagai perempuan, yang pertama dicari, oh ada benjolan nggak ya, gitu ya. Betul. Apalagi kalau yang habis menstruasi, ini dipengaruhi siklus haid atau kemungkinan kita perlu pikirkan yang ini resiko keganasan gitu ya, Dok ya. Jadi sebetulnya apakah harus selalu ada benjolan untuk menandakan resiko kanker payudara atau belum tentu juga, dokter? Karena kan tergantung juga, tadi keluhan juga kan beragam biasanya. Biasanya kalau dari pemeriksaan klinis sendiri, pemeriksaan sendiri ya, sadari mandiri ya, itu kita belum bisa menentukan bahwa suatu benjolan ini ganas apa tidak. Dan biasanya pemeriksaan ini dilakukan 7 hingga 10 hari setelah hari pertama menstruasi. Itu dengan tujuannya karena di saat itulah posisi atau hari yang cukup untuk kita bisa mengidentifikasi sendiri benjolan itu dengan tangan. Nah, kalau misalkan kita lakukan pada saat menstruasi atau mungkin sebelum menstruasi 7 hingga 10 hari sebelum menstruasi, biasanya sudah mulai ada hormonal yang mempengaruhi, faktor hormon faktor hormon yang mempengaruhi kepadatan dari payudara itu sendiri. Ya, sehingga memang harus dilakukan di saat tidak ada gangguan hormonal pada kondisi fisik payudara itu sendiri, sehingga benjolan itu nanti akan terdeteksi. Oke, nah dokter ini menarik ya, tapi kita harus jeda dulu, nanti dilanjutkan, barangkali ada slide juga yang nanti bisa Dokter Jo jelaskan lebih detail ya, dan termasuk juga faktor resikonya tadi ya, Dok, yang akan kita gali lebih dalam lagi ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kanker payudara bersama dengan Dr. Johannes Ardiles Kemit SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Helsa Jatirahayu. Dan Dr. Jo, kita lanjut kembali ya diskusinya. Jadi ini ada slide yang sudah Dr. Jo persiapkan dari rumah sakit tentunya. Coba ditampilkan dulu satu persatu ya. Jadi tadi ini penekanan, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cancer atau keganasan? Karena tadi dokter bilang kan, oh ada tumor, ada yang jinak dan non jinak gitu ya, Dok ya. Nah, kanker payudara ini sendiri seperti apa sih penekanannya, Dok? Iya. Makanya di sini saya menampilkan slide ini kan untuk memberikan edukasi kepada pemirsa ya. Bahwa kanker payudara, kita menyebut kanker ya, bukan tumor. Jadi kanker payudara itu merupakan suatu tumor ganas yang didapatkan pada seluruh jaringan payudara yang dapat menyebar ke organ-organ sekitar ataupun organ-organ lain di luar organnya sendiri. Misalkan ini kan payudara, ya dia bisa menyebar sampai ke hati, bisa ke paru, tulang belakang, otak, kandungan ya, itu disebut sebagai metastasis. Dan kalau sudah sampai pada tahap ini, maka resiko kematiannya sangat tinggi. Sudah menyebar gitu ya, sudah stadiumnya menyebar. Udah lanjut gitu ya, Dok ya. Coba slide berikutnya lagi kalau begitu ya.
Nah, seberapa sering sih dok gitu? Ini data yang mungkin terbaru atau mendekati terbaru lah ya? mendekati terbaru ya. Jadi dari survei internasional sendiri pada tahun 2008 dari Globokan itu kanker payudara ini merupakan insidensi keganasan tertinggi di dunia. Sedangkan dari Departemen Kesehatan kita pada tahun 2018 itu menyebutkan bahwa angka kejadiannya adalah 42,1 per 100.000 wanita dengan angka kematian mencapai 17 per 100.000 orang. Dan usianya juga kan kalau dulu kan katanya nih usia berapa ke atas gitu ya, tapi makin kesini yang muda-muda usia produktif juga sudah mengalami yang namanya kanker payudara, dan mengancam nyawanya beliau juga gitu ya dok ya. Betul sekali. Oke, coba slide berikutnya lagi. Ini bukan bermaksud menakut-nakuti ya dok ya, tapi supaya lebih aware. Iya, sehingga para wanita di seluruh Indonesia bisa paham dan mengerti ya mengenai kanker payudara ini. Karena jujur aja ini kan merupakan suatu aset ya, suatu aset yang penting dan juga untuk kesehatan gitu ya. Kalau kita lihat dari slide-nya ini, tadi ada slide-nya ya, kalau tidak salah itu ada secara lokal gitu ya, maksudnya apa? Iya. Apakah itu keluhannya, artinya kita selalu terfokus di area payudaranya aja gitu, padahal kan kita perlu lihat juga area sekitar payudara juga ya dok ya. Sehingga di sini saya mau menampilkan bahwa sebagian besar angka ataupun persentase timbulnya kanker payudara itu berada pada posisi atas sebelah luar. Itu paling tinggi persentase timbulnya kanker payudara, ya. Dan ini yang biasanya kita jadikan patokan gitu ya saat melakukan pemeriksaan, baik itu sadari maupun sadanis ya, karena angka tertinggi itu dari bagian atas luar. 22%, 22% dan 26% pada sebelah kiri. Oh ya ampun, oke. Coba gambaran berikutnya ya. Nah, faktor resiko ini dok yang tadi sempat kita singgung sedikit, mungkin bisa dilanjutkan ya dok ya. Iya. Untuk Indonesia sendiri ya, faktor resiko itu memang sudah mulai mengalami penurunan di usia. Kalau dulu mungkin lebih banyak ada resiko yang umur 45 tahun ke atas, namun untuk saat ini tuh sudah diturunkan jadi 40. Sehingga apabila ada benjolan pada wanita dengan usia 40, minimal kita harus mencurigai itu ganas terlebih dahulu. Iya. Nah, faktor resiko yang kedua adalah head pertama pada usia kurang dari 12 tahun. Nggak terpikirkan tuh ya? Tidak terpikirkan, ya kan, makanya biasanya kita bertanya kepada pasien-pasien yang datang ke klinik kami, headnya usia berapa, dan yang kedua misalkan pun dia sudah usia lanjut di atas 50, biasanya kita akan bertanya sudah menopause atau belum. Kalau lebih dari 55 jadi resiko. Jadi suatu resiko, kita buat suatu poin tertentu ini beresiko gitu. Nah, yang selanjutnya adalah resiko ini tinggi pada orang-orang yang mengalami gangguan reproduksi, di mana dia tidak menyusui dan tidak mempunyai anak. Itu. Tidak menyusui, tidak mempunyai anak, gitu ya. Makanya kan, ayo menikah gitu, maksudnya bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Untuk tadi mengurangi faktor resiko kita juga sebagai perempuan gitu ya. Betul. Kehamilan pertama pada usia lebih dari 35 tahun juga, wah ini resiko sangat beresiko juga, iya. Karena di sini, ini kita fisik wanita itu sudah mulai mempersiapkan masuk ke arah menopause. Jadi sudah mulai ada gangguan keseimbangan hormonal. Jadi masalahnya ke hormonal imbalance. Hormonal, gitu ya, dok, iya, ya? intinya di situ. Coba slide berikutnya lagi. Itu tadi gambaran faktor resiko ya. Nah, ini faktor resiko selanjutnya, riwayat penyakit payudara sebelumnya. Yang tadi Mbak Rini sebutkan ya. Di sini memang kalau ada di usia muda adanya benjolan pada payudara ya, baik pada satu sisi ataupun pada dua sisi, itu termasuk yang meningkatkan resiko. Riwayat keluarga dan genetik ya. Iya, ini udah jelas ya dok ya. Sudah jelas.
Terpapar radiasi juga. Terpapar radiasi ini dalam artian begini, sebelumnya itu sudah pernah mungkin ada kanker lain ya yang dilakukan tindakan radiasi yang tidak berhubungan dengan payudara ya, yang tidak mungkin paru atau yang lain-lain. Oke. Dan atau juga pekerjaan. Tapi kalau menurut saya pekerjaan di Indonesia itu jarang ya, kecuali di Batan ya, Badan Tenaga Atom Nasional. Itu baru mungkin sangat Terpapar radiasinya. tapi ada juga yang biasanya pekerja-pekerja perempuan yang bekerja di rumah sakit, khususnya di bagian radiologi yang gampang terpapar sinar X. Tapi Itu kan ada alat sangat pelindungnya juga. Ya, dan itu memang harus menggunakan alat pelindung timbalnya dengan baik dan dipastikan alat itu sudah diperbaharui dan masa kadaluarsanya tercatat. Oke. Terus tadi riwayat obesitas juga, jadi ini perhatian juga nih buat Betul yang sekali. berat badannya agak berlebih nih. Bukannya apa-apa ya, alasan kesehatan loh ternyata Alasan ya. kesehatan dan juga penggunaan alkohol. Nah itu tadi riwayat penggunaan alkohol juga ya. Tapi lifestyle mungkin kalau di Indonesia tidak terlampau ini ya, nggak seperti di luar ya kalau untuk. Tapi tetap aja beresiko tetap gitu saja ya. beresiko. Coba slide berikutnya lagi. Riwayat keluarga tadi ya, maksudnya apa sih yang dimaksud dengan riwayat keluarga dokter? Apakah kerabat dekat atau ibu kita, tante kita gitu? Atau mungkin kerabat jauh yang ternyata punya riwayat kanker apapun, ada hubungan darah juga, gitu. Ada resiko juga ternyata gitu ya? Betul sekali, jadi intinya adalah ini pada keluarga yang kalau kita dalam satu pohon keluarga itu satu induk ya, satu garis, baik itu dari nenek ya, mungkin dari buyut ada ataupun kita nggak tahu ya, kita tidak tahu dan itu jarang sekali ditanyakan kepada orang tua kita, ada nggak riwayat-riwayat seperti itu, karena itu merupakan suatu tanda bahwa ini pasien ini memiliki riwayat genetik. Resiko genetik gitu ya, Dok, resiko genetik itu. Walaupun juga dipengaruhi dengan lifestyle-nya juga tentunya ya Dok ya. Coba slide berikutnya lagi deh kalau begitu. Ini kan riwayat keluarga. Oh ini tanda dan gejalanya dulu ya Dok ya. Ini kalau yang sudah cukup, maaf Dok, stadiumnya udah cukup lanjut, baru ada gejala yang khas atau bagaimana? Karena kan ada yang saya rutin kok Dok melakukan misalnya sadari, tapi ternyata pada saat pemeriksaan yang ini kok sudah stadiumnya udah agak lanjut. Karena di awal belum ada gejala yang spesifik, yang khas. Betul gitu sekali. Kan bisa juga seperti itu ya Dok ya. Jadi apa yang perlu kita lebih tekankan lagi Dok supaya nggak ada yang istilahnya kecolongan juga di sini. Oke, sedikit ini saya jelaskan gambaran ini ya. Tanda dan gejala yang terdapat di gambar ini, misalkan ada perubahan tekstur, ya, terdapat adanya benjolan ya, pertama ya, itu sudah jelas ya. Baru ada keluarnya cairan. Ada benjolan lagi di ketiak, perubahan-perubahan warna pada struktur kulit payudara, terus ada perubahan bentuk puting susu di mana biasanya dia tertarik ke dalam, adanya keluar darah, dan biasanya di kulit bagian yang sehat tuh ada kayak lesung dia masuk ke dalam sedikit. Ini biasanya sudah menunjukkan keganasan. Dan biasanya kalau sudah seperti ini, mungkin stadiumnya sudah agak sedikit tinggi ya, stadium 2 atau stadium 3. Nah, kenapa pentingnya dilakukan sadari tadi dan tidak sampai terlihat seperti ini? Karena itulah stadium yang masih dini sekali, stadium 0 atau stadium 1. Di mana ini angka survival rate-nya tinggi. Oke, jadi itu maksudnya deteksi dini itu lebih awal, lebih ditekankan ya, lebih baik gitu ya Dok ya. Oke, coba slide berikutnya dulu lagi, karena ini berpengaruh ke pilihan treatmentnya juga ya Dok ya tentunya ya. Kalau bicara kanker kan luas nih pilihan treatmentnya ya. Pencegahan dan deteksi dini, baik primer maupun sekunder Dok, yang ingin lebih ditekankan sekali lagi Dok, di sini. Pada slide ini saya berikan warna merah karena ini yang paling penting ya. Untuk pencegahan primer itu tentunya yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama mengurangi faktor resiko tadi ya, yang berkaitan sangat erat terhadap faktor resiko timbulnya kanker payudara. Yang kedua ya kalau sudah memang
kita melihat dari faktor risiko itu ada pada diri kita, kita harus melakukan perubahan lifestyle ya. Karena cuman itu saja yang bisa dimodifikasi. Aktif bergerak juga, Iya, pola makan yang sehat. pola makan sehat, mengurangi konsumsi alkohol. Betul, kurangi junk food gitu ya. Kurangi junk Intinya food. secara apa ya, lengkapnya seperti itu sih Seperti gitu ya. itu. Iya, betul sekali. Nah, yang ini nih yang ada screening. Screeningnya kan tadi ada sadari, terus naik tingkat lagi sadanis gitu Sadanis, ya. iya. Pemeriksaan payudara klinis dengan bantuan tenaga medis Iya, misalnya. Terus ada USG dan mamografi gitu ya, Dok. Betul ya. sekali. Nah, kembali lagi, Dok. Ini sadari, sadanis dan pemeriksaan lanjutannya bagaimana, Dok? Kalau jika dijabarkan, Dok. Nah, jadi ini pencegahan sekunder ini kita memang harus melakukan screening. Yang paling awal itu dengan sadari ya, kita lakukan pemeriksaan payudara sendiri ya. Itu dilakukan misalkan tiap hari bisa atau setiap minggu, atau diutamakan biasanya pada hari ke-7 hingga ke-10 setelah hari pertama menstruasi. Nah, ini sangat penting. Kalau memang ada yang mencurigakan seperti kok ada yang aneh ya, ini Kok kita ada yang tunggu aneh? dulu. Kita tunggu dulu mungkin periode siklus haid berikutnya, atau Iya. bisa aja langsung melakukan pemeriksaan supaya nggak menunda-nunda Iya. gitu, Dok. Jadi sadanisnya juga kan dengan USG dan mamo juga ada kriterianya juga kan. Ada kriterianya. Jadi biasanya sadari ini kan dilakukan pada hari ke-7 dan hari ke-10 menstruasi. Boleh coba 2 kali atau dalam 2 bulan. 2 siklus haid gitu 2 ya. siklus haid. Jadi kalau memang kira-kira 2 siklus haid masih sama, sebaiknya datang ke dokter. Iya. Coba. Untuk dilakukan pemeriksaan sadanis itu sendiri. Slide berikutnya barangkali ada rinciannya lagi nggak? Nah, ini deteksi dini kanker payudara, Iya. ada USG, ada mamo. Ya tentunya sadari dulu. Sadari dulu, Sadanis. sadanis, baru pemeriksaan lanjutan berupa kita lakukan pemeriksaan ultrasonografi ataupun kita lakukan pemeriksaan mamografi. Oke, ini juga tergantung ini ya, Dok, ya, usia ataupun mungkin dia aktif menyusui atau tidaknya. Untuk pemilihan saya di USG aja deh, Dok. Atau saya ternyata kandidat yang memang harus dimamo nih Harus gitu. Karena kan mamografi, ada iya. sebagian orang yang risih gitu Iya, katanya, tidak betul, nyaman gitu ya. Iya, itu nanti saya akan jelaskan berikutnya ya, Coba di slide selanjutnya ya, itu kalau ya. gitu ya. Next slide, please. Nah, Oh, ini dulu cara mendeteksi cara untuk mendeteksi sendiri ya, mandiri ya. Dilakukan tindakan mulai dari nomor 1 sampai nomor 6 ya. Kita melakukan mengangkat tangan kita, Oke. lalu meletakkan tangan kita di pinggang. Setelah itu diamati nih pada saat kedua posisi ini apakah terlihat ada benjolan atau tidak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan dengan tangan sendiri ya. Itu kita meraba dari atas hingga ke bawah. Secara lembut, gentle, kita periksa apakah ada teraba benjolan. Karena batas kemampuan tangan itu sendiri ya, itu sangat terbatas untuk mengidentifikasi benjolan, tergantung dari besarnya benjolan itu sendiri. Mungkin kalau untuk lebih detailnya kan caranya seperti apa kan sudah banyak di internet Sudah ya, banyak, Dok, ya. tapi ya ini saya mau menjelaskan kenapa seperti itu gitu ya. Iya. Jadi tindakan kita melakukan untuk pemeriksaan sadari itu mengangkat tangan atau kita menaruh tangan di pinggang. Pertama karena kelenjar payudara itu sendiri itu melengket di otot dinding dada bagian depan. Gitu ya. Sehingga kalau memang kira-kira ada benjolan yang posisinya di dalam dan dia lengket dengan dinding dada, otot dinding dada, maka pada saat kita melakukan gerakan mengangkat tangan itu biasanya ada nyeri atau gerakannya terbatas, tidak bisa mengangkat tangan full. Nah, itu menentukan stadium klinisnya juga. Di area ketiak juga kan perlu diperhatikan juga ya, Dok. Di area ketiak juga harus diperiksa apakah ada benjolan. Dan biasanya kalau yang sudah lengket dan sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening di ketiak, biasanya agak susah untuk mengangkat tangan. Oh, Itu begitu dia. ya. Sudah ada penyebaran di kelenjar getah. Sedangkan kalau kita melakukan perabaan yang secara gentle pada payudara mulai dari atas ke bawah, dia melingkar searah jarum jam, itu untuk melihat adanya tumor-tumor yang berada sedikit di permukaan. Dan itu hanya bisa teraba
kalau memang kita melakukan pemeriksaan tersebut. Oke, baik. Slide berikutnya lagi, itu teraba dengan alat gitu ya dok Teraba ya? dengan, enggak, teraba secara mandiri. Oh, apa sih gerenjel-gerenjel atau apa? Iya, biasanya teraba ada benjolan-benjolan. Pemeriksaan klinis payudara oleh tenaga kesehatan Iya. Sadanis ya. Ini Ah. lebih ini lagi nih, lebih bagus lagi lah ya istilahnya. Iya, ya. itu tahapan berikutnya. Kemudian slide berikutnya tadi dengan USG dan mamografi. Oh ya, ini kalau Sadanis seperti inilah ya. Iya, sadarnya Ada seperti ini ya. Tentu dengan tenaga ahli kesehatan itu bisa lebih spesifik. Iya. Ya, kalau tadi kita mandiri, mungkin sepengetahuan awam kita ya. Sedangkan kalau ini dengan tenaga medis, itu kita bisa mungkin ya sedikit lebih ngerti lah gitu ya. Ini ada apa tidak gitu kan. Dan bahkan itu pun masih terbatas karena pemeriksaannya hanya dengan tangan tadi. Oke. Iya. Coba dengan slide berikutnya ini mungkin penjabaran dari pemeriksaan lanjutannya ini ya, USG dan mamografi ini ya dok ya. Iya. Ini gambarannya ya. Ini gambarannya, alat-alat yang digunakannya ya. Nah, kedua pemeriksaan ini memiliki dua hal yang berbeda biasanya. Pertama, pemeriksaan ultrasonografi ini dilakukan pada pasien yang usianya 35 tahun ke bawah. Nah, sedangkan mamografi biasanya dilakukan pada pasien dengan usia 35 tahun ke atas. Oke, faktor usia ya. Faktor usia. Kenapa? Karena pada wanita ya, terutama usia 35 tahun ke bawah, itu kepadatan dari payudaranya itu sendiri masih cukup tebal, sehingga tidak mungkin untuk dilakukan pemeriksaan Masih mamografi. Iya, tidak akan efektif. Sehingga lebih baik dilakukan pemeriksaan ultrasonografi. Tapi sama-sama akurat ya dok ya, ini hanya karena faktor usia aja 35 tahun ke bawah untuk yang USG, karena memang tadi faktor kepadatan payudaranya masih bagus Masih gitu bagus, ya dok ya. iya. Yang 35 tahun ke atas disarankan tadi mamografi, tapi sama-sama akurat ya, artinya bisa membaca, atau mau lebih akurat lagi justru yang si mamo atau ada pemeriksaan lain lagi ya dok ya? Nah, biasanya kedua pemeriksaan ini itu selain tadi dari faktor usia, terkadang saling melengkapi. Misalkan pada pemeriksaan USG tidak didapatkan gambaran atau ada keraguan gitu ya, kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan mamografi itu sendiri. Ya, tapi pada intinya sih biasanya dikarenakan faktor usia dan kepadatan dari payudara itu sendiri. Oke, faktor usia dan kepadatan payudaranya ya. Betul. Coba slide berikutnya lagi. Masih ada tentunya tentang apa nih? Ini hasil dari USG dan mamonya kan yang lebih paham kan pasti dokter dong. Kita kan kadang apa sih maksudnya ini, kok bentuknya seperti ini gitu, artinya apa, maknanya apa gitu ya dok ya. Ya, ini gambaran ini saya ambil ya, karena ini mungkin yang paling simpel dan paling gampang dan bisa dibedakan oleh pasien itu sendiri. Kalau misalkan dia melakukan USG, ini dokternya hasilnya apa kok dia nggak bilang gitu kan, karena mungkin ada jeda dari pemeriksaan di radiologi sehingga ketemu dengan dokternya. Nah, tapi gambaran ini ya kira-kira menggambarkan kalau yang kira-kira ganas itu seperti apa bentuknya. Bentuknya tidak beraturan, seperti pada slide atas yang sebelah kanan. Kanan atas ya. Atau yang kiri itu bisa jinak, bisa ganas, tergantung dari tepinya, tapi ya kelihatan. Oh, tepiannya ya. Tepiannya. Kalau yang di bawah itu adalah hasil dari mamografi. Di sini kelihatan sangat jelas. Bentuknya kalau kita lihat semirip dengan komet. Oh, komet ya. Atau kita bilang namanya comet sign. Di sini kita lihat ada yang titik paling terang itu. Dan di belakangnya ada kayak ekornya yang mungkin sedikit buram dan tidak jelas. Tapi itu memang menunjukkan angka kemungkinan ganas. Biasanya kalau pada pemeriksaan mamografi itu nanti kita kenal yang namanya BIRADS atau BIRADS ya. Itu. Next slide coba. Ini hasil USG dan mamo. Pemeriksaan lanjutannya, kalau dicurigai ternyata ini kanker juga, bagaimana nanti kan ada, kalau nggak salah aku sempat baca ada biopsi juga gitu ya dok ya. Iya.
Itu Oke. nanti di slide Slide yang berikutnya lagi, selanjutnya. kita buat cepat aja ya dok ya. Iya. Durasi juga. Coba pemeriksaan lanjutan berikutnya. Nah, ini. Hasilnya ini nih, dari hasilnya ini. Nah, ini mau menjelaskan sedikit bagaimana kita dengan pemeriksaan sadari ya, efektivitasnya ya, karena kalau kita lihat dari besaran-besaran sentimeternya, pada sadari yang tidak terlatih baru bisa mendeteksi pada besaran tumor sekitar 3,75. Sadari tidak terlatih ya, kadang Tidak kan kita terlatih. hanya, ya kita kan cuma Ya gimana sekali-sekali insidental tek loh, kok ini ada benjolan. Nah, biasanya besarnya sudah segitu. Dan makin ke atas, kalau sudah pernah sadari tapi tidak teratur pun, diameter yang bisa kita raba tuh semakin kecil karena semakin sering ya. Jadi intinya dari ini adalah semakin sering kita melakukan sadari, semakin terlatih tangan kita untuk membedakan. Betul. Tapi kalau sudah sampai 0, itu kemungkinan harus dengan pemeriksaan lanjutan tadi. Dari hasil pemeriksaan tuh nanti nampak jelas ya dok, ini kira-kira yang normal atau mungkin yang ke arah dicurigai gitu ya. Dicurigai dulu ke arah ganas. Ganas. Gitu ya. Kemudian baru yang biopsi di rumah sakit ya dok, Iya. untuk memastikannya lagi ya diambil Betul sampelnya. Coba slide berikutnya lagi. Nah, Penata laksanaannya nih. ini iya, tergantung tadi ya derajat stadium ya dok ya, stadium ringan, sedang, jadi beratnya. ini saya mau coba jelaskan dulu ya. Setelah kita sadari dan sadanis tadi dan melakukan pemeriksaan lanjutan baik USG maupun mamografi, tahap selanjutnya adalah ini penata laksanaannya. Dan kita mengenal namanya modalitas terapi pada pasien kanker payudara. Pertama itu operasi. Jadi operasi ini penting ya. Penting dalam arti begini, operasi ini bisa untuk tindakan biopsi ya. Biopsi bisa juga dengan cara terbuka atau dengan jarum ya. Nah, atau dengan cara mengangkat seluruh tumor. Tapi diperiksa di laboratorium untuk mendapatkan hasil patologi anatominya atau hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Disinilah baru terlihat apakah benjolan ini dia jinak apa ganas. Nah, itu yang paling penting dan yang paling utama dari segala pemeriksaan tata laksana dari kanker payudara itu sendiri. Nah, kalau dapatkan hasilnya ganas, maka yang kedua adalah lakukan tindakan kemoterapi. Ya, bisa 6 sampai 8 kali ya, dan dilanjutkan lagi dengan radioterapi atau penyinaran. Nah, biasanya lebih dikenal dengan kata disinar gitu ya. Selanjutnya adalah yang lebih advance lagi, pengobatannya adalah hormonal terapi atau pemberian obat-obatan yang memblokade di hormonal wanita itu sendiri. Atau bisa juga dilakukan tindakan pengangkatan kandungan. Oh, pengangkatan kandungan. Iya, atau indung telur gitu ya. Karena ini indung telur ini juga diketahui merupakan bagian penyebab dari kanker payudara itu sendiri. Ya, makanya saya bilang tadi kandungan dan payudara terkadang berkaitan ya. Karena hormonal antara kandungan dan payudara itu hampir-hampir mirip. Oke, begitu ya. Coba slide berikutnya lagi, ini tadi gambaran tata laksana ya. Iya. Nah, kalau yang ini apa dan dok? ini Komplikasi ya? komplikasi dan penyebarannya seperti yang saya bilang organ-organ tadi. lain ya? Iya. Dia bisa ke tulang belakang, dia bisa ke liver, ke paru, bahkan ke otak. Iya. Nah, ini kadang-kadang yang tidak kita ketahui. Jadi ada pasien yang mengalami kanker payudara ya. Kanker payudara saya bilang jelas karena dia sudah penyebar. Jadi dia menyebar ke otak. Tapi yang terdeteksi duluan adalah kanker otaknya. Oh ya Allah. Nah, sehingga waktu dioperasi, diambil sampelnya, ternyata yang keluar adalah bagian dari kanker payudara. Jadi yang ketahuan duluan justru si Justru kanker di otaknya. otaknya. Atau dia mengalami Otaknya, sorry. kelumpuhan. Oh. Kenapa? Karena tumornya sudah menyebar ke tulang belakang. Nggak bisa jalan. Pas kita ambil, kita lakukan pemasangan
besi ya di tulang belakang, ternyata hasilnya adalah kanker payudara. Oke, jadi yang ketahuan malah justru akibat-akibatnya duluan. Akibat-akibatnya duluan, baru terdeteksi kanker payudaranya. Iya, Itu makanya yang tadi sekali lagi kadang-kadang suka terjadi. pentingnya deteksi dini Itu pentingnya. untuk ya tadi ya dok ya, supaya angka kesembuhannya jauh lebih baik ya dok Betul. ya, kurang lebih seperti itu. Dokter, kita bahas pertanyaan dari email dulu ya dok ya, Ya. baru nanti mungkin bisa dilanjutkan ke materi lagi ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuasinta@yahoo.co.id. Format lengkap ada di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Baik, ini pertanyaan pertama dari Ibu Ririn, usianya 28 tahun dari Depok. Bisa ditampilkan ya pertanyaannya ya, biar dokter juga bisa lihat ya. Dok, saya riwayat memberikan ASI hanya sampai bayi saya usia 4 bulan, karena produksi ASI saya sedikit. Nah, saat ini saya punya keluhan pada kedua payudara saya, terutama di bagian kanan dok. Selama sudah beberapa bulan, sejak anak saya ini usia 1 tahun ke atas, sampai sekarang anak saya sudah usia 2 tahun gitu ya. Sekarang payudara saya ini sering sekali terasa nyeri gitu, dan buat saya nggak nyaman gitu ya dok ya. Tapi saya sudah periksa dan tidak ada benjolan, hanya nyeri aja dok. Nah ini kira-kira kenapa dok? Apa penyebab rasa nyerinya karena riwayat pemberian ASI yang hanya sebentar tersebut? Atau tidak ada kaitannya ya dok ya? Saya harus periksa ke spesialis apa? Nah ini pertanyaan yang baik. Apakah ini pertanda sesuatu gitu ya? Mohon penjelasannya dokter, terima kasih. Gitu. Jadi nyeri dok, nyeri aja tapi diperiksa tidak ada benjolan dan mungkin tidak dijelaskan secara spesifik juga ya dok ya, ini hasil pemeriksaannya apa. Tapi nyerinya masih ada aja sampai sekarang dengan riwayat Bu Ririn usia 28 tahun seperti itu dokter. Gitu ya, menyusui sampai usia bayinya 4 bulan, sekarang bayinya itu sudah 2 tahun ya usianya. Mulai ngerasa nyeri-nyerinya itu dari usia 1 tahunan si anaknya ini gitu. Jadi bagaimana dokter? Perlu evaluasinya ke spesialis apa gitu tadi? Oke, ini kita coba lihat analisa kasus ini ya. Pada pasien ini adalah seorang wanita usia 28 tahun ya, yang memiliki seorang anak dan menyusui selama 4 bulan. Ya, memang tidak jelas ada data-data yang lain, tapi pada pasien ini kita harus tahu dia pertama ada pada usia reproduksi. Dia pada usia reproduksi dan dia menyusui, sudah mempunyai anak. Nyeri pada payudaranya ini sendiri terkadang bisa timbul karena pertama, apakah ada gangguan pada kelenjar dari payudara itu sendiri. Yang kedua, bisa kita lihat dari sini apakah ada gangguan juga pada salurannya. Nah, jadi beda nih ya, ada yang gangguan di kelenjar payudaranya, ada yang gangguan di salurannya. Nah, ini sering terjadi pada ibu-ibu terutama yang menyusui. Biasanya mungkin kalau seperti yang kita lihat di sini, dia hanya menyusui 4 bulan, tidak sampai 6 bulan ya, bahkan biasanya ada yang lebih dari setahun, sehingga terkadang produksi ASI-nya berlebihan sehingga tidak keluar. Tidak keluar ya? Tidak keluar. Nah, biasa kan kita sering lihat ya, kadang-kadang ibu-ibu tuh rajin ya untuk memompa susunya untuk disimpan di kulkas, di pumping ya. Itu satu tindakan yang harus dilakukan. Kenapa? Karena tujuannya tadi mengeluarkan. Kalau sesuatu yang diproduksi berlebihan dan tidak keluar, itu nanti bisa menyebabkan gangguan pada payudara itu sendiri. Biasanya gejala klinisnya adalah nyeri, ya. Nyeri ini bisa terus menerus, ya, atau dia berubah sesuai dengan masa hormonalnya, ya. 1 minggu sebelum menstruasi dia nyeri, ya, hingga 1 minggu setelah menstruasi nanti dia baru mulai berkurang. Nah, untuk pasien-pasien yang menderita seperti ini, sebaiknya bisa konsultasi dengan, kalau tidak salah ya, dokter spesialis kandungan konsulan laktasi. Oh. Iya, biasanya itu bisa diajarin juga nanti bagaimana cara untuk mengeluarkan, cara relaksasi, ya, fisioterapi pada payudara. Ya. Ini udah 2 tahun padahal anaknya, berarti masih bisa dikeluarkan begitu dokter? Dikeluarkan mungkin susah ya, karena udah nggak mungkin, karena dia mungkin sudah pengentalan dan yang lain-lain. Tapi ada cara-cara dan teknik-teknik untuk relaksasi dari payudara itu sendiri, gitu.
Intinya seperti itu ya. Nah, konselor laktasi ya. Tapi kalau memang nanti nyerinya terus-menerus dan tiba-tiba nanti menjadi suatu benjolan. Waduh. Nah, itu baru sebaiknya dikonsulkan ke dokter bedah gitu ya. Tapi tidak semuanya juga itu berarti tandanya suatu kanker atau keganasan. Tetap kita harus screening dulu. Kita harus screening dulu. Kalau memang nanti dia benar pada saat-saat timbulnya hanya pada saat premenstruasi dan setelah menstruasi, kita bisa observasi dulu. Nggak selalu harus dilakukan tindakan. Iya, jangan keburu takut duluan ya, Dok. Iya, jadi jangan keburu takut dulu. Iya, oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari Dr. Joe ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kanker payudara bersama dengan Dr. Johannes Ardiles Kemit SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Helsa Jati Rahayu. Dr. Jo, sebelum ke closing statement, tentunya ini ingin di highlight lagi ya dok ya, bahwa tadi pentingnya deteksi dini untuk semakin lebih awal kita ketahuan ini stadiumnya makin ringan gitu kan. Tadi kan angka kesembuhannya jauh lebih baik, jauh lebih tinggi, angka kesakitannya jauh lebih rendah gitu ya dok ya. Angka apa ya istilahnya survival rate-nya ini juga jauh lebih baik ya dok ya. Ini maksudnya apa sih dok? Karena kan mungkin mengingat mindsetnya orang-orang nih, aduh takut berobat, terus juga nggak ada dananya segala macam. Jadi menunda-nunda pemeriksaan, pengobatan, tahu-tahu datang sudah stadium yang cukup berat. Kan sayang begitu ya dok ya. Kita ingin menyelamatkan para Kartini di Indonesia ini ke depannya seperti apa dokter dengan deteksi dini. Silakan dok. Ya, jadi saya harapkan itu kepada wanita di seluruh Indonesia ya. Pentingnya deteksi dini dari kanker payudara, ya. Kenapa deteksi dini itu penting dengan segala tindakan seperti sadari, sadanis, pemeriksaan lanjutan dengan USG maupun mamografi, dikarenakan semakin awal dilakukan tindakan, maksudnya semakin dini stadiumnya dilakukan tindakannya, kemungkinan keselamatannya lebih tinggi. Di sini mau saya tekankan pada angka 5 year survival rate atau angka hidup setelah 5 tahun pengobatan. Ya, di mana pada stadium 0 dan stadium 1 itu angka keberhasilannya atau angka harapan hidupnya adalah 100%. Sedangkan pada stadium 2A itu 92%, stadium 2B 81%, stadium 3A itu 67%, stadium 3B itu 54%. Namun kalau sudah masuk stadium 4 itu biasanya hanya 20% angka harapan hidupnya. Itu 5 year survival rate-nya ya. Dari angka-angka inilah ditekankan deteksi dini kanker payudara. Oke, begitu ya. Jadi kan perlu diperhatikan lagi pentingnya deteksi dini, pahami faktor resiko yang kita punya, kendalikan faktor resiko yang bisa kita kendalikan gitu ya dok ya. Iya, betul. Kalau yang nggak bisa diapa-apain ya udah, tapi kan tetap harus lifestyle-nya juga diperhatikan ya dok ya. Kurang lebih seperti itu ya. Betul. Dokter, karena waktunya juga yang terbatas, jadi closing statement-nya singkat saja mengenai kanker payudara dan harapan dokter juga ke depannya ya dok ya, supaya angka kejadiannya bisa kita kurangi lah ya dok ya. Apa sikap yang bisa kita ambil, karena setiap orang pasti punya peran gitu ya dok ya. Silakan. Oke. Untuk kanker payudara, saya ulangi lagi, deteksi dini kanker payudara sangat penting. Jangan ragu untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Betul. Ya. Yang kedua, pembiayaan sudah banyak. Dari pemerintah ada BPJS. Seluruh tindakan yang mengenai kanker payudara itu ditanggung oleh BPJS. Ya.
sampai kepada kemoterapinya pun ditanggung oleh pemerintah. Jadi tidak ada alasan ragu untuk melakukan pemeriksaan. Betul sekali. Betul sekali. Dan ini saya tekankan kembali, semakin dini stadium Anda terdeteksi, semakin besar angka harapan hidup 5 tahunnya, dan semakin tinggi pula kesembuhannya. Iya, begitu ya dok ya. Dokter Jo, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk Dokter Jo ya. Oke, sehat selalu ya dok ya. Terima kasih. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.